Oke, welcome to Total Politik. Kali ini kita kembali lagi di diskusi politik-politik dunia dan biasanya kita bersama Paman Sab di negara Paman Sam, Amerika Serikat yang berada di bagian barat sana gitu. Nah, kali ini kita bergerak ke timur. Ya, ini soal jalur sutra ini. Jalur sutra. Ya, kita Belt and Road ya. Ya, One Belt One Road gitu. Nah, kita membahas mengenai negara Asia Timur yang sangat berkuasa hari ini menjadi kompetitornya Amerika Serikat, yaitu China. Bersama kawan gua Muhammad Ihsan, ya, ini senior gua sebenarnya di UI. Beliau ini profilnya agak unik nih. S1-nya niaga, S2-nya finance. Nah, sekarang lagi S3 political science ya, Bro? Ya, betul. Apa nama kampus lu apa? National Cheng Kung University. Itulah pokoknya kayak merek TV atau merek radio gitu nama kampus lu kali ya. Nasional itu ini, Ri. Maksudnya kalau nasional itu PTN pasti. PTN. Apa nama orang ataukah nama daerah? Nama Cengkung itu nama ini, nama panglima perang. Oke. Jadi kalau nama itunya Kosinga, tapi kalau orang sini sebutnya Cengkung. Oh, itu kayak inilah ya kali ya. Kalau di Indonesia itu Universitas Jenderal Sudirman gitu kali ya. Gitu lah. Ada lah gitu. Iya. Ya, jadi Ihsan ini lagi kuliah, lagi PhD di Political Science dan lagi menggeluti tema-tema China dan juga Taiwan ya. Lu di Taiwan sekarang ya. Ya, Taiwan. Ya, negara dengan salah satu yang bagus dalam mengantisipasi COVID-19. Sempat viral di awal-awal di Indonesia, jadi pembicaraan di mana-mana gitu. Nah, gini bro, dan ya gue itu terus terang aja baca soal China itu terakhir mungkin buku terbaru itu yang ditulis oleh Kishore Mahbubani gitu ya, seorang dekan di Lee Kuan Yew Public Policy ya, dan beliau itu mantan duta besar dan dia melihat bagaimana transformasi China yang begitu masif gitu di dalam 30 tahun terakhir, bagaimana ketimpangan sosial itu berkurang dan melihat progres tersebut ya Amerika juga agak berhitung ulang gitu mengenai China gitu, dan dunia pun mulai menghitung ulang mengenai China gitu. Nah, sebenarnya ini sebuah isu yang juga gue pernah bahas dulu sama beberapa kawan, tapi dari perspektif yang lain gitu ya. Bagaimana, apa sih the origin of modern China history ini menurut lo? Kita hitung dari mana sih sebenarnya kalau kita bicara masalah sejarah China modern. Kalau Indonesia modern kan kalau MC Reclef itu dari Islam kali ya. Ya dari Islam tuh masuknya modern, sebelumnya itu Hindu Buddha gitu, pramodern gitu. Islam tuh modern karena sudah mulai menggunakan aksara yang universal gitu ya. Enggak hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah aja. Nah, kalau China modern itu mulai dihitung sejak kapan? Ya, kalau China modern itu sebetulnya diawali 1901 ya. Kalau popular culture-nya kan raja terakhirnya China itu namanya Puyi. Puyi, anak kecil. Itu, ya, belasan tahun. Nah, dia itu sebenarnya penanda dari dinasti Qing, dinasti terakhir. Masuk ke ke Cina modern. Nah, tokohnya kan Sun Yat-sen ya. Ya, dokter. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tahun 1901 ketika masih menjadi modern itu, komunis itu masih sangat kecil sebenarnya. Komunis itu bukan kekuatan yang besar, kekuatan itu kan nasionalis gitu. Nah, partainya itu di Sun Yat-sen. Kalau di Indonesia ada PNI,
dia buat namanya Kuomintang. Kuomintang, ya betul. Ya, Partai Kuomintang. Dan Sun Yat-sen itu dia, ini menarik juga karena Sun Yat-sen itu di Cina sendiri, di Mainland itu dianggap pahlawan. Gitu loh, dianggap sebagai bapak bangsanya Cina gitu loh. Padahal walaupun secara ideologi dia nasionalis ya. Dan orang ini yang sebenarnya melakukan transformasi kebudayaan di early stage gitu ya di China. Ya, dia Sun Yat-sen yang melalui Chiang Min-Chu, melalui ya banyaklah aktivitas politiknya dia ya. Nah, tapi di dalam sendiri ya ada pertarungan antara nasionalis dan komunis ya. Dan itu pertarungan itu sampai civil war sebetulnya, sampai perang sipil di antara dua kekuatan itu yang akhirnya tahun 49 dimenangkan oleh komunis. Nah, orang-orang nasionalis itu pindah ke pulau yang namanya Formosa. Pulau Formosa, mereka ngadirin base di sini, Chiang Kai-shek pemimpinnya, dia berusaha untuk nanti akan kembali lagi. Tapi ternyata Cina semakin lama semakin consolidating power kan, mau itu boleh dibilang. Jadi sekarang ini Xi Jinping ini generasi kelima pemimpin Cina. Jadi pertama Mao, kemudian ada Deng Xiaoping, terus ada Jiang Zemin, Hu Jintao, dan sekarang Xi Jinping. Nah, Mao ini yang boleh dibilang letak dasar komunis, dan juga mereka nyebut diri mereka PRC ya, People Republic of China. Nah, kalau di sini mereka nyebut diri mereka ROC, Republic of China Taipei. Nah, jadi penanggap awal pertama kali jadi modern China itu ya balik lagi ke Sun Yat-sen, dan tentu di dalamnya ada dinamika antara komunis dan nasionalis. Komunis Mao ini bereksperimen, ada banyak sejarah yang dia kerjakan, tapi yang paling eksperimental adalah yang ada kaitan sama COVID sebetulnya revolusi kebudayaan. Ya, revolusi kebudayaan itu orang saking susahnya itu makan apa aja yang bisa dimakan sama dia. Makanan yang kayak kelelawar gitu, itu karena sakingnya nggak ada makanan gitu. Ya, nah, jadi sebuah kutipan. Kalau kutipan. ada teori yang bilang bahwa COVID ini awal di Wuhan karena di pasar ini kan, pasar basah, makanan hewan-hewan itu ya bisa jadi itu peninggalan dari zamannya Mao sebetulnya. Kalau kata salah satu kutipan Mao yang gua ingat betul dan kemudian menginspirasi banyak pemikir Barat gitu. Dia bilang gini, penyelesaian politik itu ada di ujung bedil. Ya, Ketua Mao. Lalu di ujung bedil ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan konteks Indonesia, sebetulnya ya tahun 65 mereka merdeka kan tahun 49 Cina ini. Terus 65 mereka udah mulai bantuin Indonesia sebetulnya. Kalau kita lihat di film G30S kan ada berapa pasokan senjata kan yang disiapin buat angkatan kelima kan. Ya, Peking, Jakarta Peking. Buat angkatan kelima, dan Cina itu memang sedang, karena ada PKI kan, mereka sedang merebut pengaruh, dan itu ternyata menarik loh. Kalau lihat PKI musuh kan, ini aja arahnya ke Uni Soviet, tapi PKI-nya Aidit ke China. Itu lebih ke Beijing orientasinya. Dan di komunis internasional itu berebut pengaruh antara Soviet sama Cina. Ya, berebutan pengaruhnya kuat sekali gitu. Dan Sultan Syahrir pun sempat menghantam Soviet kan. Ya lu katanya komunis gitu kan, katanya kiri tapi lu menjajah gitu. Dan dari apa yang lu pelajari bro, critical juncture-nya China modern itu kapan aja sih menurut lu critical juncture kira-kira ke titik transformatif gitu ya di setiap fase nih. Satu tadi Sun Yat-sen melawan kultur tradisi gitu ya kan. Nah, jadi setelah itu masuk fase apa lagi yang merupakan sebuah bentuk transformatif gitu ya. Bahkan kata lu tadi ketika Taipei pun sebenarnya Chiang Kai-shek itu pindah ke
Taipei yang ujungnya itu dia pengen balik lagi ke mainland sebenarnya kan. Ya kan kayak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, balik lagi ke Mekah gitu ya. Nah ternyata sampai hari ini nggak balik-balik gitu. Ya karena di Cina memang ya itu perang sipil itu membuat mereka nasionalis dan komunis ini nggak bisa kerjasama. Jadi mereka benar-benar sudah berpisah gitu untuk secara apa namanya, walaupun secara kebudayaan banyak juga orang-orang China yang kerja di sini, begitu pula orang Taiwan yang kerja di China banyak gitu loh, dan jumlahnya itu sangat banyak, bukan cuma puluhan ribu tapi juga jutaan. Nah, critical junction menurut gue yang kedua itu setelah Mao itu sebenarnya dia peletak dasar Cina modern lah. Dia 2 kali bikin revolusi kebudayaan, terus Great Leap Forward. Tapi critical junction yang kedua menurut gue adalah ketika Deng Xiaoping, ketika dia setelah meninggal, Deng Xiaoping mulai melakukan reformasi. 70-an, 80-an itu. 70-an akhir sebetulnya. Jadi dia membuka diri, dan Deng Xiaoping ini unik. Kalau Mao itu dia sama sekali nggak pernah keluar negeri. Jadi itu dia benar-benar tahunya hanya Cina aja. Nah, Deng Xiaoping ini pernah ke Perancis, Ri. Masa mudanya dia tuh dihabisin belajar ke Perancis. Oh, kalau Mao itu benar-benar kayak Bung Karno ya, Mao ini berarti ya. Iya, jadi Deng Xiaoping ini melihat barat ke Perancis, bahwa ternyata di sana sebenarnya maju gitu. Nah, pelan-pelan dia membuka diri. Caranya itu dia membuka zona ekonomi eksklusif di pantai-pantai, di daerah pantai ya, yang wilayah kayak Shanghai, Fujian, segala macam, ada 4 itu yang utama. Dia mulai membuka diri gitu loh. Tapi Mao dan Deng itu dua-duanya mereka sama-sama tidak ingin Cina ini keluar gitu. Jadi dia mengumpulkan kekuatan dulu. Gitu. Kalau ucapannya Deng Xiaoping yang terkenal itu kan, lu tuh harus menyembunyikan kekuatan lu. Semakin lu profil, semakin bagus. Gak dilihat sama musuh gitu loh. Ya, lu harus sembunyikan kekuasaan ya. Apa lu harus sembunyikan kekuasaan? Iya, lu sembunyikan kekuasaan. Semakin lu menyembunyikan kekuasaan, semakin bagus buat lu. Gitu loh. Nah, di zamannya Xi Jinping ini justru attitude itu berubah. Karena mereka udah makin kuat, justru mereka yang mikir ya. Melalui itu Belt and Road, melalui selatan gitu kan. Dan Cina sekarang kan ya ada di mana-mana ya prestasinya. Itu justru malah berkebalikan. Ini ada Cina di bawah nih. Ketika yang lain menurut gua ketika Cina bergabung di WTO, ini secara ekonomi ya. Tahun 2000-an. Gua pernah dengar pakar dari Amerika ya, pakar perdagangan internasional, dia bilang malah waktu itu Amerika harusnya tidak mengizinkan Cina bergabung. Harusnya ya. Karena Amerika itu menghitung Cina ini bakal kayak Jepang gitu loh. Dulu kan nggak Jepang tahun 80-an itu kan maju banget kan ekonominya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang Jepang ini bakal jangin Amerika gitu. Tapi ternyata dia berkebalikan, tahun 90-an justru malah ekonominya deflasi panjang gitu, nggak tumbuh, negatif malah. Nah, akhirnya kalah gitu loh. Sampai hari ini dia mengalami bencana demografi kan ketika penduduk usia. Ujung-ujungnya dia jadi aging population. Nah, Cina itu nggak kayak gitu ternyata. Jadi pakar dari Amerika ini bilang bahwa harusnya waktu itu Amerika memveto Cina nggak bergabung dengan WTO. Setelah dia bergabung dengan WTO, langsung perdagangannya makin tambah besar. Jadi dulu abad ke-19 pabrik dunia itu di Inggris, abad ke-20 pabrik dunia itu di Amerika. Sekarang abad ke-21 pabrik dunia itu pindah ke Cina. Gitu. Nah, Amerika saat itu tidak menganggap Cina sebagai musuh kan. Artinya menganggap bahwa ini negara besar, mau jadi ada 2 negara, ada 2 sistem dalam satu negara, politiknya komunis tapi ekonominya free market gitu, pasar bebas. Ya, kenapa nggak di-embrace gitu? Dan ya pada titik tertentu akhirnya kan kalau sejak kita lihat faktanya kan ya ada Donald Trump kan yang lebih hawkish dalam menghadapi Cina kan, karena pemimpin-pemimpin sebelumnya presiden-presiden sebelumnya kurang antusias sebetulnya menghadapi Cina gitu. Cuma Donald Trump aja yang berani pakai hardball sebetulnya, ya kan? Sebelumnya mereka tahu bahwa Cina ini bisa mengancam kekuatan mereka gitu loh, bisa mengancam secara ekonomi dan secara militer ya. Jadi gini bro, kalau kita lihat, gue sempat baca di dalam sejarah China itu ditulis oleh Max Weber kan, soal birokrasi China gitu ya, yang sangat terikat dengan nilai-nilai Konfusius gitu ya, sangat terikat dengan
senioritas gitu kan, Ya, ya kan, menghormati orang yang lebih tua gitu. ya, Ada sistem seperti itu. Dan apa ya, kalau kita lihat misalnya begini, Amerika itu memiliki struktur birokrasi dan struktur kekuasaan negaranya menjadi semakin kompleks ketika pengaruh globalnya semakin meningkat. oke. Jadi di tahun 1900-an awal itu apa namanya, bisa kita bilang turning point-nya Amerika untuk menjadi kekuatan dunia. Sebelumnya mereka nggak peduli-peduli amat menjadi kekuatan dunia gitu. Nah, ketika ya kita tahu sebelum John F. Kennedy misalnya ada James Garfield itu presiden Amerika yang ditembak gitu. Ya, Karena ya. di zaman itu memang presiden Amerika itu cuma punya satu sekretaris dan satu presiden gitu ya, nggak ada pas pampres kayak di Indonesia Ya, gitu. ya, ya. Ya kan, jadi struktur bangunan presidensialismenya di Amerika menjadi semakin kompleks, ya, semakin membesar gitu, ketika pengaruh globalnya juga semakin menguat. Ya. Nah, kalau di China itu gimana, bro? Menurut lo, apa yang membuat apa struktur birokrasinya itu makin berubah, makin modern, makin kompleks itu? Faktor-faktor apa gitu? Ya, yang jelas ya ini gua tadi lanjutin ya. Gua tadi cerita baru mau sama Tank. Ya. Nah, sejak Tank Shopping selesai, itu kan sebetulnya periode ketiganya itu pemimpinnya namanya Chiang Zemin. Nah, di bawah ketika era Chiang Zemin itu orang udah mulai banyak nuntut, Ri. Jadi udah mulai ada demo-demo gitu loh. Tapi skalanya masih lokal. Jadi sebenarnya di dalam karena mereka ngalamin booming secara ekonomi. Nah, politiknya tuh mulai banyak orang yang nuntut ini itu. Nah, zamannya Chiang itu masih bisa Chiang sama Hu Jintao itu masih boleh orang komplain dengan. Jadi misalnya kalau misalnya ada banjir gitu atau penanganan kelaparan jelek di satu daerah, itu orang bisa protes. Nah, zamannya Xi Jinping ini balik lagi seperti mau sebetulnya. Okay. Kenapa dia melakukan itu? Karena sebetulnya korupsi. Oh ya, kita jangan lupa zaman itu kan China kan memberantas korupsi kan gila-gilaan gitu kan. Ya, orang kalau koruptor tembak, ya kan, hartanya diambil, keluarganya dipermalukan gitu kan. Yang lu bilang tadi soal soal birokrasi Cina ya, itu sebenarnya warisan ya. Sejak zamannya kerajaan mereka memang sudah sangat ketat untuk merekrut pegawai-pegawai yang kerja di pemerintahan. Nah, mungkin yang jadi lebih menarik adalah sebetulnya penjelasannya adalah jadi Cina itu punya propaganda gini, sebetulnya ada demokrasi di dalam partai komunis. Ya, internal competition. Xi Jinping ya, dia jadi sekjen partai komunis Cina. Itu sebelumnya dia mulai dari bawah, ya. Mulai dari lokal, mulai dari provinsi, jadi naik gitu bertahap. Nah, demokrasinya di situ, gitu loh. Beda dengan ini kita bisa lihat sebagai propagandanya Cina ya. Jadi dia bukan sebagai kenyataan saintifik gitu ya. Iya. Jadi mereka sampai bandingin gini loh. Kalau jadi presiden di Amerika itu kayak American Idol. Kalau jadi perdana menteri di Inggris itu juga lu harus berdarah-darah untuk jadi. Nah, kita di sini kita punya cara lain, mekanisme lain supaya merekrut pemimpin. Yaitu apa ya? Meritokrasi dari bawah gitu. Sampai nanti lu mengambil jenjang paling atas. Jadi Xi Jinping itu dan orang-orang yang jadi sekjen partai komunis Cina itu orang-orang yang tough mereka gitu loh. Mereka tahu banget persoalan dan hands on dengan persoalan itu gitu loh. Jadi bukan orang yang kalau bahasa konflik demokrat itu orang yang langsung tiba-tiba di atas lah gitu. Enggak gitu ceritanya. Dia benar-benar dari bawah gitu. Maksud lu siapa nih? Maksud lu Pak Ahy? Kan langsung di atas beliau. Gitu kan. Bahasa ginian gitu, jadi dia tidak pernah berjuang gitu kan rasanya. Ya kan selalu gitu kan ini. Tapi kalau misalnya Deng Xiaoping ya, kalau lihat sejarahnya, Deng Xiaoping itu sebelum jadi sekjen ganti Mao itu dia berkali-kali kelempar dari kekuasaan. Jadi political struggle di dalam PKC itu juga dahsyat. Kayak di Mao itu dia punya istri namanya Jiang Qing, itu dia berkuasa banget. Deng Xiaoping dibuang nggak dapat kuasa apa-apa. Jadi sebetulnya ya menurut gua yang klaim bahwa ada demokrasi di dalam mereka tuh pada dasarnya power struggle.
bahwa yang jadi apa namanya sekjen PKC itu mereka harus orang yang sudah memulai dari bawah gitu, dan to some extent itu dia bersih ya, karena sebelum si Xi Jinping sebetulnya putra mahkotanya ada namanya Bo Xilai, tapi si Bo Xilai ini kena kasus korupsi, jadi akhirnya dia kelempar dari kekuasaan yang masuk Xi Jinping, dan Xi Jinping ini mengkonsolidasikan betul kekuatannya di tangan dia seperti waktu zaman Mao. Jadi lu bisa bayangin sekarang, dulu Cina nggak punya apa-apa, tapi mereka sangat idealis. Nah, Xi Jinping nih sekarang Cina punya apa-apa, dan mereka balik lagi ke zaman dulu gitu loh. Dan semakin tertutup kan, maksudnya kan orang nggak ada yang tahu gitu loh. Ya kan karena memang partai komunis kan, ya secrecy itu penting ya. Iya. Dan apa namanya ya? Jadi lu mau bilang bahwa di dalam negara komunis seperti China masih ada sistem demokrasi, dan komunisme di sini adalah sebagai sebuah cara mengorganisir sebuah negara yang besar gitu. Ya, to some extent ya seperti itu. Karena mereka butuh dari dulunya itu, bangsa Cina itu butuh one sole leader sebetulnya dari zaman kerajaan ya. Jadi ada satu pemimpin yang berkuasa penuh, yang rakyatnya pada ikut gitu loh. Nah, komunis itu sistem politik yang pas dengan jumlah penduduknya yang banyak dan pengalaman historis mereka gitu loh. Nah, sejak kapan sih menurut lu Cina ini merasa penting memperkuat atau apa namanya care sama pengaruh globalnya, bro? Oke. Itu sebenarnya bisa dilihat dari ketika Perang Dunia Kedua, habis Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu Cina merasa dia itu di-betray oleh Barat, karena dia nggak dapat apa-apa gitu loh. Jepang yang kalah perang, ya kan, diambil sama sekutu kan, tapi dia nggak dapat apa-apa. Bahkan Hong Kong sendiri yang jelas-jelas wilayahnya dekat sekali sama dia diambil sama Inggris gitu loh. Jadi sebetulnya saat sejak akhir Perang Dunia Kedua itu 45, Cina merasa bahwa mereka ini ditipu lah oleh Barat gitu, ditipu oleh Barat. Yang puncaknya tahun 49 mereka komunis ini menang akhirnya melawan nasionalisnya singkir kan. Jadi itu seperti titik baliknya sebetulnya. Dan mereka tuh menganggap bahwa Barat itu hanya mengeksploitasi mereka kan, karena ada perang candu, terus ada macam-macam lah itu. Tahun-tahun itu sebelum akhirnya tahun 1945 Mao Zedong memproklamirkan berdirinya People's Republic of China. Jadi mereka sangat diskusi ya sebetulnya dengan Barat itu, dengan kekuatan asing lah pada umumnya sebetulnya. Anti asing ya? Ya, anti asing. Yang membuka diri kan sebenarnya Deng Xiaoping. Oke, berarti dia membuka diri dan menyadari mau nggak mau kalau pengaruh global lu makin gede, lu harus buka gitu. Nah ya, mereka sangat sadar sebetulnya. Mereka sangat sadar dan ya kan ada pertanyaan, sebetulnya bisa nggak Cina nanti punya lebih banyak partai? Semua orang-orang di dalam PKC bilang, buat apa banyak partai, orang kita juga ada kompetisi kok gitu. Kalau kalian pengen ada kompetisi ya masuk PKC, dan partai komunis Cina ini jumlahnya kalau lu bandingkan dengan pengikut Falun Gong, itu lebih banyak pengikut Falun Gong negeri. Makanya Falun Gong dilarang. Falun Gong yang olahraga tai chi itu. Nah, orang yang punya KTA Falun Gong itu lebih banyak dibandingkan yang punya KTA Partai Komunis. Jadi mereka, iya, itu kenapa alasan the sole reason kenapa Falun Gong dilarang? Karena jumlah pengikut Falun Gong itu lebih banyak daripada Partai Komunis Cina. Oh, gitu. Itu alasan utamanya sebenarnya, karena mereka tuh PKC ini nggak ingin ada organisasi yang lebih besar dari mereka, ya kan? Dan mereka kan juga nggak mungkin mengajak semua orang masuk jadi anggota PKC kan, punya KTA PKC kan, enggak kan? Artinya kalau orang yang kayak pengusaha ya dia pengen tetap jadi pengusaha, ya kan? Atau dosen ya, jadi dosen aja akademisi gitu. Ngapain bergabung ke Partai Komunis kan? Jadi sebetulnya ajakan dan sejak zamannya Hu Jintao itu PKC membuka diri. Mereka bilang mereka ini adalah vanguard ya, vanguard itu pelopor sosialisme Cina. Sosialisme Cina itu apa? Ya partainya satu,
Tapi pelan-pelan mereka membuka diri untuk ekonomi pasar, investor diundang, terus property rights dibenerin gitu loh, kemudahan bisnis Iya. reform dilakuin gitu loh. Tapi Sampai Jack Ma aja nggak gabung ke PKC kan, Jack Ma. nggak gabung. Pengusaha-pengusaha itu ya mereka mau berdagang, bukan mau jadi anggota partai komunis kan tuh. Bukannya gabung ya Jack Ma ya? Ya tinggal bergabung tapi mereka bukan sebagai anggota yang aktif ya. Ya bukan pengurus ya. Tidak mengurusi urusan PKC gitu.